warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again today, my students. Today, we are going to discuss about a kind of text which is called analytical exposition text. Hari ini kita akan berdiskusi tentang satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang disebut analytical exposition. Ya, okay, there will be some points that we are going to discuss today. The first is the definition, and then the second is the social function, the third is the text structure, and the fourth is the language features of analytical exposition. Okay, let's come to the first point. Yeah, that's about definition. So what is meant by analytical exposition? So analytical exposition is a text or a persuasive text which is a form of essay or argumentative text designed to elaborate the writer's idea about an issue or phenomenon. He or she only takes the position in one side of arguments, whether he or she agree or disagree with the issue. Oke, jadi yang dimaksud analytical exposition adalah sebuah teks yang berbentuk persuasif, ya, di mana teks ini adalah merupakan esai argumentatif yang dirancang atau didesain untuk mengelaborasi, untuk memaparkan, ya, ide penulis tentang suatu isu atau fenomena yang biasa sedang hangat dibicarakan dalam kehidupan atau dalam masyarakat, ya. Nah, dalam hal ini si penulisnya hanya mengambil posisi, hanya berpihak pada satu sisi argumen. Apakah dia setuju atau tidak setuju. Nah, jadi dia hanya memilih satu, ya, sehingga nanti waktu dia memberikan argumen hanya memihak kepada sisi positif atau negatif saja, setuju atau tidak setuju saja, tidak kedua-duanya. And then the purpose of analytical exposition is to persuade the readers or listeners that something is the case, whether it's good, bad, effective, harmful, beneficial, etc. Sedangkan tujuannya adalah untuk mempersuasi, untuk mengajak pembaca atau pendengar bahwa sesuatu adalah hal yang perlu diperhatikan, ya. Misalnya hal tersebut baik atau buruk, efektif atau tidak, berbahaya atau menguntungkan. Nah, dipandang dari sisi itu, ya. Okay, next is about the text structure of the analytical exposition. There are three parts of an analytical exposition text, yeah. The first part is the thesis. It's usually appear in the first paragraph. So what is meant by thesis, yeah? So in thesis, yeah, the writer introduces the topic and indicates the writer's position or point of view. Nah, apa struktur yang ada di dalam teks analytical exposition? Ada 3, ya. Yang pertama yang disebut dengan tesis. Apa isi tesis ini? Biasa di paragraf pertama, ya. Nah, yaitu dia memperkenalkan topik dan memaparkan posisi si penulis atau pandangannya, sudut pandangnya. Seperti tadi kita sebut di atas, setuju misalnya atau tidak setuju, salah satu, ya. Kemudian selain memaparkan posisinya, juga ada preview, outlines the main arguments to be presented. Nanti di akhir paragraf pertama, ya, akan ditampilkan argumen utama, argumen inti yang akan disajikan, ya, di dalam teks tersebut. Okay, the second part is the arguments, ya. Arguments consist of two main points, yeah. The first is the point and the second is elaboration. What is point mean here? Restate the main arguments outlined in the preview. Nah, apa paragraf
kedua itu bisa lebih dari satu paragraf ya, 2, 3, 4 dan seterusnya, tergantung berapa banyak argumen yang akan disampaikan untuk memperkuat tadi ya sudut pandang si penulisnya. Nah, argumen isinya apa? Yang pertama poin ya, atau ada topiknya ya. Topik dari argumen, misalnya di argumen pertama ya, restate main argument outline in the review. Dia menyebutkan kembali argumen utama yang sudah disebutkan di preview tadi di paragraf pertama ya. Biasanya di kalimat terakhir paragraf pertama. And then it should be elaboration. Kemudian harus diikuti elaboration. Apa itu? Pemaparan ya. Apa isinya yang akan dipaparkan di situ? Develops and support each point or arguments by listing reasons, facts, and then statistic or provide examples. Nah, yang harus ada di bagian elaborasi adalah ide-ide ya, atau poin-poin atau argumen yang mendukung argumen tadi, bisa berupa alasan, fakta, angka-angka kalau ada hasil penelitian ya, atau contoh ya. Nah, itu untuk memperkuat argumen. Okay, and then the third part is the reiteration or conclusion. Nah, paragraf terakhir isinya adalah reiteration atau conclusion, atau apa? Penegasan kembali atau mengambil kesimpulan dari argumen-argumen yang telah dipaparkan di atas ya. To restate the thesis statement and draw a conclusion based on the arguments. Nah, jadi menyatakan kembali atau menguatkan ya, berdasarkan statement ya. Jadi pengambilan kesimpulan di bagian akhir. Okay, next is the language features. Nah, kita lihat sekarang unsur grammar atau kebahasaannya yang ada di dalam sebuah text analytical exposition ya. Yang pertama, it use simple present ya. Kalimat yang digunakan adalah berbentuk simple present. Nah, for example, online education brings a lot of advantages, etc. ya. Itu satu contoh dan banyak lagi contoh lain. Kemudian it use mental verbs ya. Banyak digunakan mental verb, kata kerja seperti misalnya apa? Believe ya. I believe, I prefer, I agree, I doubt, I disagree, etc. Itu contoh mental verbs. And then it also use a lot of saying verbs. Nah, teks ini juga menggunakan saying verbs. Contohnya, people say. Say itu saying verb. It is said ya. Nah, itu juga said-nya saying verb. Research indicates. Indicates di sini masuk ke dalam saying verbs juga. And then it use connecting verbs. Nah, juga menggunakan connecting verbs. Yang mana? Nah, contohnya firstly, secondly, finally, additionally, moreover, furthermore, etc. And then it also use causal conjunction ya. Text analytical exposition juga menggunakan banyak conjunction yang berupa sebab akibat ya. Misalnya because, despite, even though, consequently, etc. And then it also use words that express the author's attitude. For example, may, will, must, ya, commonly, frequently, etc. Okay, so those are all the language features of an analytical exposition text. Okay, next, let's have a look on some example where we usually use the analytical exposition. Yeah, I show you 6 examples here. So analytical exposition usually appear in the articles or advertisement or brochure or speeches or lecturer, and then in the campaign poster or scientific books ya. Jadi bentuk-bentuk text analytical exposition yang tadi tujuannya apa? Untuk membujuk orang agar
percaya atau yakin bahwa yang disampaikan si penulis itu memang hal yang perlu diperhatikan ya. Contohnya sering muncul di dalam artikel ya, di iklan, di brosur, kemudian dalam ceramah-ceramah atau kuliah ya, atau poster-poster kampanye atau di buku-buku ilmiah. Nah, di sana sering kita temui ya bentuk teks ini. Okay, let me show you an example of an analytical exposition text ya. The title is using teacher-made video effective? Nah, ini salah satu contoh judul text analytical exposition, bisa berupa pertanyaan ya. Bisa juga berupa statement atau kalimat pernyataan. Nah, tidak selalu harus kalimat berbentuk pertanyaan. Misalnya bisa saja the effectiveness of teacher-made video. Nah, boleh juga seperti itu ya. Tidak selalu harus bentuk pertanyaan. Okay, let's see the first part ya. Paragraf pertama di sini ada di sini bahagian yang disebut tesis ya. Tadi seperti sudah dijelaskan di atas ya. Nah, tesis apa isinya di sini memaparkan bisa berupa definisi, bisa berupa kondisi ya, suatu pengantar ya. Nah, contohnya di sini, due to the COVID-19 pandemic, the Indonesian government has implemented a new system of education, namely distance education. In order to facilitate the teaching learning process, most teachers use videos which are available in the YouTube channel. Some other teachers produce their own videos instead of using the ready-to-use ones mentioned above. Itu sampai akhir paragraf masih masuk tesis ya. Cuman ada bahagian yang lebih spesifik lagi di kalimat terakhir yang menunjukkan posisi atau sudut pandang si penulis ya. Yang di sini adalah I personally think that using teacher-made videos is an effective strategy because of some reasons. Nah, berarti di sini kita lihat si penulisnya setuju ya bahwa menggunakan video buatan guru itu adalah cara yang efektif. Nah, kita lihat argumen-argumen di paragraf selanjutnya ya, itu semua mendukung sudut pandangnya tadi, mendukung posisi bahwa dia setuju ya. Yang pertama ada argumen pertama ya, sekalian itu disebut dengan topik sentence-nya. Firstly, teacher-made videos are adjustable. Kenapa si penulis tadi setuju? Alasannya yang pertama ya, argumennya bahwa video buatan guru itu bisa disesuaikan. Nah, nanti di bawah-bawahnya itu ada elaboration-nya ya, supporting sentences-nya. Kenapa bisa disesuaikan? Mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Materinya disesuaikan oleh si guru pembuat videonya sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak siswanya. Kemudian cara penyampaiannya menggunakan mixed language ya, mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris supaya mudah dipahami misalnya ya. Itu argumen pertama. Okay, the next argument, the second argument is secondly, the content presented in the videos is more contextual. Nah, itu argumen atau topik sentence-nya ya, yang paragraf yang kedua. Kenapa alasan si penulis tadi mendukung bahwa penggunaan video buatan guru itu efektif? Nah, karena konten atau isi materi yang disajikan dalam video tersebut bisa lebih kontekstual. Apa arti kontekstual? Nah, dijelaskan nanti di kalimat-kalimat selanjutnya ya. Nah, misalnya ya, si guru yang membuat video bisa menyesuaikan materinya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pengalaman peserta didiknya sehingga lebih mudah untuk dipahami ya. Kemudian materi-materinya bisa dimasukkan budaya-budaya lokal ya. Kemudian nilai-nilai yang atau norma yang dianut, yang dianggap baik oleh masyarakat setempat. Nah, hal ini juga bisa membantu guru untuk membentuk karakter peserta didiknya ya. And then the third argument is compare
with the printed materials, the videos can be easily accessed. Nah, apalagi alasannya dia mendukung yang ketiga adalah jika dibandingkan dengan materi-materi yang di print ya, yang materi cetak, video ini mudah diakses ya. Kemudian ada elaborasinya bahwa kapan saja mau dibuka, tinggal klik linknya sudah terbuka, sehingga waktu anak-anaknya mau belajar lagi bisa cuma buka di situ, nonton lagi, bisa mudah dipahami, bisa menyelesaikan tugas-tugas ya. Nah, itu elaborasinya. And then the last paragraph. Based on the reason above, it can be concluded that using teacher-made videos is very effective due to some advantages they have. Nah, di sini ditegaskan kembali ya, atau diambil kesimpulannya bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dapat disimpulkan bahwa menggunakan video buatan guru adalah sangat efektif karena beberapa keuntungan yang dimiliki. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan di atas ya. Okay, that's one example of the analytical exposition text. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.